Action. Ya, kita kembali dengan channel baru Sulika TV. Channel ini bertujuan untuk mendiskusikan hal-hal yang berat karena di dan kali ini tema pertama kita diskusi adalah terkait kebijakan tentang corona. Narasumber kita Bang Ari Bahari, dia mantan kandidat ketua umum PBHMI, mantan kandidat ya. Selain itu sekarang beraktivitas sebagai tim ahli di DPR RI. Coba kita diskusi nih. Ini videografernya jangan pergi. Baik, diskusi kita kali ini terkait kebijakan lockdown. Nah, ini kan Anies kan lockdown, Jokowi itu nggak lockdown. Nah, yang mungkin kalau kita melihat perkembangan virus corona ini, dalam hal ini pemerintah pusat melihat berbagai aspek, terutama yang memang menjadi banyak perdebatan ini kan aspek ekonomi. ya aspek ekonomi. Pertimbangan pemerintah kenapa sampai hari ini tidak melakukan karantina atau dalam bahasa Inggrisnya lockdown. Yang memang lockdown ini harus banyak pertimbangan yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama, mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap warga negara, dari pemenuhan kebutuhan hidup hingga kalau kita baca sepintas di undang-undangnya kan bahkan hewan peliharaan pun harus dikasih makan. Wow, itu kalau karantina wilayah. Ya, apakah itu lockdown wilayah atau seluruh negara, pasti ada konsekuensi yang harus dihitung. Cuman ya memang sampai saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakannya adalah social physical distancing yang diperluas. Dalam artian ya saya juga agak mudeng sih apa yang di pemerintah, cuman keputusannya seperti itu. Terus apa lagi ya, yang membuat pusing kita kan ini sebenarnya himbauan pemerintah, anjuran pemerintah tumpang tinggi. Kita disuruh isolasi sendiri-sendiri. Pemerintah membiarkan orang untuk berpindah-pindah tempat, tidak menggunakan jalur perpindahan orang antara satu daerah ke daerah lain. Nah, ini kan yang memang bikin nantinya ribet ya ke depan, karena virus itu kan menyebar. Kalau udah ini dia nggak bisa dihitung lagi, dia menyebar. Tapi kan dalam waktu 14 hari sebenarnya karantina wilayah atau dengan nama lain itu mungkin efektif kalau memang katanya kalau disiplin. Makanya menggunakan alat negara seperti polisi dan militer memaksa rakyat untuk tetap tinggal di rumahnya selama 14 hari. Itu akan menyelamatkan untuk berbulan-bulan ke depan. Kira-kira gimana itu penggunaan alat negara ini? Ya, itu debatable sih. Nanti kan kemarin saya pernah baca di salah satu media kan, kalau nggak salah, dengan beberapa tindakan represif aparat, misalnya membubarkan pernikahan, acara ramai-ramai, ini menimbulkan pro dan kontra. Kalau berikan konten dia kalau nggak salah, saya tahu LBH atau mana itu, mereka memprotes tindakan yang dilakukan aparat. Itu memang agak
rumit ya. Nah, sekarang yang lagi heboh nih, yang lagi diheboh ini terkait corona itu karantina wilayah tidak. Jadi dia itu mau dikarantina tapi pergerakan masyarakatnya tidak bisa dibatasi. Nah, terakhir isu terakhir itu perdebatan antara boleh atau tidaknya mudik. Menurut abang boleh nggak ini mudik? Kalau saya pribadi, saya melihat situasi dan perkembangan. Nah, Kalau memang trennya nanti memasuki puasa ini turun dan lebaran ini turun, mungkin saya pribadi pulang ya. Cuman kan lihat lagi kondisi. Cuman bagi saya ya, kalau yang muda-muda ini kan kita nggak tahu nih, kita ini udah tertular atau enggak. Kan yang rentan ini orang-orang yang tua. Kan sedangkan di kampung ini kan tempat tinggal orang tua kita. Takutnya kita merasa sehat. Iya. Ke kampung kita positif. Nah, ini kan yang bahaya. Tapi kan begini loh, kalau seandainya misalnya kita kan tetap diizinkan mudik, tapi harusnya pemerintah juga memberikan teknis atau tahapan. Misal ini, setiap orang boleh mudik dengan syarat dia cek kesehatan dulu. Setelah itu melaporkan ke pihak kepolisian agar pihak kepolisian itu menghubungi daerah tempat dia mudik dan dihubungi. Nah, jadi dia orang ODP dan pada saat dia sampai di kampung bisa aja kan dia di karantina selama 7 hari di rumahnya dengan dipantau kuat, dan tentu kitanya juga tidak menyentuh orang-orang yang ada di kampung selama 7 hari. Kira-kira gimana? Kalau saya sih sebenarnya ini masalah kesadaran pribadi masing-masing. Nah, itu dia. Kenapa? Karena virus ini kan masalah pola tingkah, kehidupan kesehatan kita lah. Misalnya kalau kita emang dari daerah red zone, ya kita harus kalau kita aware, kalau kita istilahnya sayang sama orang yang di sekeliling kita harus lapor. Ya, itu dia. Lapor, habis itu karantina sendiri, isolasi sendiri selama 14 hari. Cuman kan memang banyak distorsi di lapangan, khususnya saudara-saudara kita yang di kampung. Kan memang informasi ini tidak menyebar sampai ke daerah secara masif. Kadang-kadang orang yang pulang kampung sampai harus diusir, ini kan kasihan juga. Iya, itu dia. Kan misalnya begini ya, kalau seandainya ditakutkan penyebarannya karena program kita berdekatan, kan bisa saja misalnya selama 1 minggu dikhususkan untuk transportasi. Di dalam alat transportasi itu misalnya pesawat atau kereta atau mobil itu memang dikasih jarak. Nah, karena dikasih jarak tentu yang bisa pulang atau mudik itu tentu lebih sedikit, tapi waktu mudiknya diperpanjang gitulah, sehingga orang tidak berdekat-dekatan, program jaga jaraknya tercapai dan orang bisa pulang kampung. Nah, persoalannya di kampung satu lagi seperti tadi, ada masyarakat yang menolak warganya mudik, dan ada yang menggunakan mungkin bahasa-bahasa yang agak vulgarnya untuk menyerang warga tersebut, padahal belum tentu dia itu sakit atau virus gitu. Ya memang dilematis, orang-orang yang banyak pulang kampung ini kan mereka ini pekerja sektor informal. Ketika memang Jakarta ini kehidupan ekonomi menurun, maksudnya aktivitas ekonomi yang berkurang kan, secara mau nggak mau, secara ini kan mereka nggak ada lapangan kerja lagi. Dia pedagang, ojol, terus taksi. Dengan adanya penurunan aktivitas di luar rumah, pendapatan mereka berkurang. Daripada di Jakarta mereka nggak punya kehidupan, pasti kan pilihannya satu kan, pulang kampung. Nah, pulang kampung itu memang sebenarnya harus mengikuti prosedur. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kalau bagi kawan-kawan yang memang mau pulang kampung, kalau memang di Jakarta udah nggak ada
harapan hidup. harapan nggak bisa menginginkan ini, ya mungkin salah satu untuk ini yang pulang kampung ya pulang kampung aja silahkan. Gimana prosedur ininya dilalui gitu, biar nanti tidak menimbulkan keresahan di tengah warga. Kalau menurut abang ada nggak pembahasan di Senayan terkait dengan mudik dan corona? Berarti saya udah seminggu ini nggak memantau. Iya, karena working home ya. Ya, saya melihat ada beberapa kerja yang dilakukan anggota DPR, khususnya Komisi 7 kan ada beberapa panja yang masih jalan. Kalau ini kan sebenarnya ada di Komisi 9. Saya nggak tahu sejauh mana kerja Komisi 9 ini menanggapi terkait wabah pandemi Corona 19 ini. Tapi memang saya waktu itu pernah lihat di story-nya kawan memperlihatkan, kebetulan dia Komisi 9 memperlihatkan mereka sedang rapat ya, membahas COVID-19. Ini yang terakhir nih. Dan kemarin sepertinya Dr. Tirta menyinggung-nyinggung masalah uang dari para influencer, kenapa tidak disumbangkan misalnya. Dan itu ada juga informasi terkait pemotongan gaji pejabat publik di luar negeri untuk membantu masalahnya di Indonesia. Malah uang pilkada yang sudah dimasukkan ke penyelenggara pemilu diminta dikembalikan untuk menangani COVID-19. Padahal kalau kita melihat gaya dari pejabat publik di luar negeri, mereka itu memotong gajinya gitu untuk membantu anggaran penyelesaian corona. Kalau menurut abang gimana? Setuju nggak dipotong gajinya pejabat-pejabat ini? Kalau menurut saya ya setiap negara kan punya kearifan sendiri-sendiri ya. Cuman saya nggak tahu, kalau kebetulan saya bekerja di tenaga angkutan lokal. Saya beberapa waktu lalu ada beberapa wacana yang disuarakan oleh anggota lokal, kalau misalnya Mbak Nurul Arifin, untuk memotong gajinya selama berapa bulan, gaji anggota dewan selama berapa bulan. Cuman ini harus dikonfirmasi dulu ya kebenarannya. Cuma saya waktu itu baca sepintas di grup, rasanya Mbak Nurul mengajukan pemotongan gaji kemudian anggota dewan. Nasdem juga kalau nggak salah ada gitu, saya nggak tahu waktu itu siapa ya. Mungkin bagi teman-teman yang setuju atau tidak gaji pejabat publik dipotong, silahkan komen di komentar. Nanti kita akan wawancara dengan salah satu pejabat publik, sepakat atau tidak dia gajinya dipotong untuk menyelesaikan masalah corona. Sekian episode pertama, kita kembali pada episode selanjutnya.